Yahuhuhu. Minasan konnichiwa. Halo semuanya. Good morning. Whatever. Oke guys, selamat datang kembali di channel YouTube ini ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat banyak berita hoaxnya bertebaran di sana sini. Nah, jadi untuk melawan hoax itu, aku bagi tahu kalian beberapa hal tentang virus corona. Oke, kita akan membahas virus corona itu dari virus corona itu sendiri sampai cara pencegahan penularan virus corona. Anyway, sudah hampir 2 bulan nih lamanya sejak coronavirus diduga memasuki Indonesia. Hingga pada akhirnya tepat pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020, Presiden Republik Indonesia menyatakan bahwa Indonesia resmi dinyatakan sebagai negara yang terjangkit virus corona. Oke guys, tanpa basa-basi, inilah beberapa pengetahuan umum yang harus kalian ketahui tentang virus corona. Pertama, COVID-19. Sampai saat ini nih masih banyak orang yang salah menafsirkan nama ataupun sebutan dari COVID-19. Nah, padahal COVID-19 ini adalah suatu nama yang diberikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO untuk penyakit yang disebabkan oleh virus SARS coronavirus tipe 2 yang termasuk dalam keluarga besar coronavirus yang sama yang menyebabkan wabah SARS pada tahun 2003 silam. Hanya saja jenis dari virus itu berbeda. Jadi singkatnya nih, coronavirus itu adalah salah satu tipe virus. Nah, sedangkan SARS coronavirus tipe 2 adalah jenis dan biang kerok dari COVID-19 nih. Nah, jadi COVID-19 itu adalah nama penyakit yang ditimbulkan oleh SARS coronavirus tipe 2. Kedua, gejala COVID-19. Untuk gejala COVID-19 sendiri secara klinis udah dapat dideteksi dengan gejala-gejala seperti demam, batuk pilek, letih lesu, sakit tenggorokan, dan gangguan pernapasan seperti sesak napas. Nah, umumnya demam yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini berkisar antara 38 derajat Celcius ke atas, dan apabila ada orang yang dalam 14 hari sebelumnya muncul gejala-gejala tersebut, maka bisa dipastikan ataupun diduga orang tersebut pernah melakukan perjalanan ke negara yang sudah terjangkit corona ataupun memang pernah merawat atau kontak langsung dengan penderita COVID-19. Maka orang tersebut akan dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut untuk memastikan diagnosisnya. Ketiga, status infeksi. Di Indonesia sendiri nih, orang-orang yang diduga ataupun yang tertular COVID-19 memiliki status sekaligus levelnya masing-masing. Di antaranya adalah yaitu yang pertama, orang dalam pemantauan atau ODP. Nah, status ini diberikan kepada orang-orang yang belum menunjukkan gejala sakit apapun. Namun, orang ini pernah berpergian ke negara ataupun daerah yang sudah terjangkit corona. Nah, yang kedua, pasien dalam pengawasan ataupun PDP. Ketika status seseorang naik menjadi pasien, nah orang ini akan mulai diperlakukan sesuai prosedur atau protokol kesehatan yang tepat. Biasanya, orang ini sudah menunjukkan gejala terjangkit COVID-19 seperti batuk, pilek, demam tinggi, hingga sesak napas baik berat maupun ringan. Nah, PDP itu sendiri juga diindikasi ataupun memang sudah terkonfirmasi pernah kontak langsung dengan orang yang positif corona. Ketiga, suspek. Ketika status seseorang menjadi suspek, itu berarti orang tersebut telah menunjukkan gejala kuat terjangkit COVID-19. Pasien suspek akan diperiksa spesimennya menggunakan 2 metode, yakni polymers chain reaction atau PCR dan genome sequencing.
fungsi dari pengecekan ini adalah untuk memastikan apakah si pasien ini terkena virus yang menyebabkan COVID-19 ataupun hanya coronavirus biasa. Keempat, penularan. Untuk poin penularan nih, saya nggak bakal ngasih contoh sederhana seperti yang kebanyakan orang lain bagikan. Nah, tapi di sini saya akan memaparkan medium apa sih yang digunakan coronavirus sebelum kita terkontaminasi dari barang-barang yang kita sentuh. Oke, jadi medium yang pertama itu ada tembaga, di mana virus corona itu bisa bertahan selama 4 jam di tembaga. Lalu ada aluminium selama 2-8 jam, di sarung tangan operasi atau medis selama 8 jam, di karton atau kardus selama 24 jam, di besi atau baja nirkarat selama 2 hingga 3 hari, di kayu selama 4 hari, di kaca selama 4 hari, di kertas 4-5 hari, dan di plastik 2-3 hari, dan ada juga kasus sampai 5 hari. Dan yang terakhir itu di udara. Nah, untuk yang di udara ini sebenarnya para ahli juga sudah menyangka bahwasanya perpindahan antara suatu benda dengan tubuh kita itu tidak semata-mata dihantarkan oleh udara saja, melainkan melalui droplet. Apa itu droplet? Droplet itu adalah tetesan air liur yang keluar tanpa kita sadari saat kita berbicara ataupun bersin ataupun juga batuk. Kelima, kondisi dan kebijakan pemerintah Indonesia. Nah guys, untuk poin kali ini saya tidak akan memaparkan isi dari poin ini sendirian, melainkan saya telah melakukan sebuah wawancara nih kepada seorang rekan kuliah, bisa dibilang sebagai abang letting nih. Dan langsung saja kita ke videonya. Oke guys, kali ini gue udah bersama dengan narasumber ya yang bisa dibilang yang paling the best lah yang pernah gue kenal gitu. Oke, boleh kenalan diri dulu bang, siapa namanya? Halo semua, kenalin nama gue Riki Saputra. Gue dari teman sekampus dari Baida ini. Oke, gitulah. Jadi guys, alasan gue kenapa milih narasumbernya Bang Riki ini ya karena dia adalah orang yang paling up to date soal berita-berita terkait dengan virus corona. Oke bang, sebelum kita ngebahas kondisi kebijakan pemerintah di tempat tinggal kita nih di Kota Langsa, boleh jelasin gimana sih kondisi dan kebijakan pemerintah Indonesia secara menyeluruh dalam menanggulangi pandemi virus corona? Coba menurut abang Riki kayak mana? Kondisi Indonesia secara menyeluruh ya? Iya. Tentang regulasi, berarti kita berbicara tentang regulasi. Di Indonesia sendiri itu penanganan corona udah tepat menurut saya. Yang kita nengok ke belakang kemarin udah ditetapkan yang namanya PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Itu untuk nasional, atau bisa disebut juga dengan karantina kesehatan wilayah. Seperti itu. Jadi kalau dari pusat itu menyarankan pastinya itu untuk menjaga jarak, physical distancing, social distancing, dan selalu menjaga kebersihan. Jadi dari sana, dari pusat seperti itu. Ada lagi nanti yang namanya kebijakan masing-masing daerah. Kebijakan masing-masing daerah itu kan dipelopori oleh pemimpin-pemimpin di setiap daerah gitu. Kebijakan daerah di Aceh sendiri itu Gubernur Aceh atau PLT Gubernur Aceh itu mengambil kebijakan untuk mengadakan pembatasan jam malam, itu dari jam kegiatan malam setelah pukul 9 malam itu ditiadakan, dan itu kurang lebih terlaksana selama seminggu berjalan, dan dievaluasi ternyata pembatasan jam malam itu nggak terlalu efektif untuk penanganan COVID-19 ini sendiri. Jadi jam malam di Aceh itu udah ditarik, dan mungkin di Kota Langsa sendiri udah seperti biasa lagi keadaannya, sudah jalan lagi
bisnis sudah jalan, UMKM setempat juga udah jalan. Mereka yang pendapatannya berasal dari bisnis, kuliner, jualan dan lain sebagainya udah lanjut lagi dan seperti biasa. Cuman perlu ditekankan di sini tetap untuk menjaga social distancing, physical distancing, dan sebisa mungkin hindari kontak langsung dengan orang yang sudah bepergian dari luar. Karena menurut saya pribadi itu penyebaran COVID-19 itu berasal dari luar Aceh. Karena kita di Aceh itu kasus positif corona itu cuma ada 5 dan alhamdulillah sudah dibuat konferensi pers juga di Banda Aceh itu. Dari 5 yang positif corona cuma 1 yang meninggal dan 4 lainnya itu alhamdulillah udah sembuh. Mungkin itu keadaan di Aceh. Jadi kalau kita tarik lagi di Langsa sendiri belum ada atau ya masih kayak umumnya mengikuti kebijakan yang ada di pusat sana. PSBB, kita menghindari kontak secara langsung, cuci tangan, mengenakan masker kemana-mana untuk mencegah atau memutus penyebaran COVID-19 itu sendiri. Oke, itu tadi dia pendapat abang ya tentang kebijakan dan kondisi di Indonesia tentang coronavirus. Oke, pertanyaan kedua nih bang. Ya. Boleh diinfokan ke teman-teman YouTube nih, gimana caranya supaya kita bisa terhindar dari pandemi virus corona ini? Oke. Mungkin ini udah banyak dibahas ya sama orang-orang juga di luar sana. Tapi mungkin lebih mengingatkan lagi. Di pertanyaan pertama juga udah saya sebutkan tadi. Banyak hal yang harus dilakukan untuk memutus atau menghentikan laju penyebaran COVID-19 ini. Ini sepengetahuan saya, yang pertama itu kita menggunakan masker. Menggunakan masker jenis apapun. Lebih disarankan masker untuk medis, tapi mengingat di pasaran sangat langka masker medis ini, kita bisa menggunakan masker yang dari kain. Dari kain itu juga udah cukup 70% untuk memproteksi masuknya virus ke tubuh kita. Yang pertama itu menggunakan masker. Yang kedua itu kita bersosialisasi itu lebih baik kalau memang nggak penting-penting kali, ya nggak usah lah keluar ke rumah. Kalau memang kita seperti saya nih, saya opsinya sebagai mahasiswa, kuliah disarankan melalui daring atau kuliah online. Jadi kalau memang nggak ada keperluan yang benar-benar mendesak, ya disarankan untuk stay di rumah lah, jangan keluar, jangan melakukan kontak dengan orang-orang yang di luar, karena itu sangat beresiko untuk menyebarkan virus. Kita sangat beresiko untuk menyebarkan virus, atau kita yang disebarkan oleh virus dari orang lain. Jadi yang kedua itu jangan keluar rumah. Yang ketiga itu lebih ke menjaga kesehatan dan pola makan. Menjaga kesehatan seperti nggak lupa mencuci tangan setelah beraktivitas sehari-hari. Menjaga pola makan itu seperti ya pola makan yang teratur, kapan waktu sarapan, kapan makan siang, dan kapan waktu makan malam. Dan jangan lupa untuk berolahraga, karena kalau kita berolahraga rutin, maka sistem kekebalan tubuh kita akan membaik dan segala macam penyakit itu akan susah untuk menembus tubuh kita, dan kita akan terhindar dari virus corona ini. Itu aja sih dari gua. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan keadaan semakin membaik, sehingga kita bisa berkumpul dengan keluarga dan teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Oke, thank you kali bang. Jadi itu dia tips untuk terhindar dari virus corona. Oke guys, itu aja dari saya. Jangan lupa jaga kesehatan dan jaga pola makan yang teratur, dan jangan lupa untuk olahraga juga. Terakhir, nama gua Baida. Stay safe, stay fit, and stay home. And thanks for watching. Bye bye.